Nor mengikutinya, tetapi dia sudah kelelahan karena semua kegiatan hari ini dan hanya ingin pulang. Jadi dia bertanya pada Gilbert apa yang seharusnya mereka lakukan. Saat itu juga, Nor menyadari bahwa mereka telah tiba di ruang pelatihan istana, dan Gilbert memberitahunya bahwa dia ingin melakukan pertempuran tiruan dengan Nor. Nor belum berlatih dengan orang lain sejak hari-harinya di sekolah pelatihan, jadi dia sebenarnya cukup antusias tentang ini. Gilbert berjalan ke rak senjata dan memberitahu Noor bahwa dia cukup terkenal di ibu kota kerajaan, jadi dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh pahlawan yang menyelamatkan Lin dalam pertempuran. Noor dengan senang hati menerima, karena dia melihatnya sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan keterampilannya. Dia secara pribadi tidak berpikir dia akan bisa mengalahkan Gilbert, tetapi ini adalah kesempatan yang baik, jadi Noor ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekelompok kecil orang berkumpul di sekitar mereka, merasa kasihan pada jiwa malang yang memilih untuk melawan Kapten Gilbert. Saat pertandingan dimulai, Gilbert membuat langkah pertama, dan jiwa malang ini dengan mudah menghindarinya. Gilbert terus menyerang, dan sementara Noor menghindari serangannya, dia mengomentari bahwa gerakan Gilbert sangat presisi. Dia hanya bisa membayangkan jumlah latihan yang harus dilakukan Gilbert untuk mencapai level ini. Ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti. Jika Gilbert adalah petualang yang begitu terampil, mengapa serangannya begitu lambat? Noor belum pernah berlatih dengan orang lain sebelumnya, jadi dia mengira bahwa Gilbert pasti bergerak lambat dengan sengaja karena Noor adalah petualang pemula. Noor meminta waktu istirahat dan memberitahu Gilbert bahwa dia tidak perlu terlalu lembut padanya. Meskipun Gilbert memang sedikit menahan diri, dia setuju untuk meningkatkan intensitas. Lalu dia menyerang Noor dengan kekuatan penuh. Serangannya jauh lebih cepat sekarang, tetapi Noor masih merasa aneh bahwa Gilbert membiarkan dirinya terbuka untuk serangan balik. Noor berpikir tidak mungkin Gilbert bisa sebegitu tak berdaya melawannya. Jadi dia menganggap bahwa Gilbert pasti memancingnya untuk masuk ke dalam perangkap. Sementara itu, Gilbert tidak mengerti mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Noor dengan tombaknya. Jadi dia mencoba menggunakan salah satu gerakan khasnya pada Noor. Tetapi meskipun Noor terkejut, dia hanya melompat ke udara untuk menghindarinya. Dan ketika Gilbert mencoba menyerangnya di udara, dia gagal. Tidak satu pun dari serangan ini membuat Noor berkeringat. Jadi dia memberitahu Gilbert bahwa tidak apa-apa jika dia mempercepat lebih lagi karena dia bergerak terlalu lambat. Harga diri Gilbert terluka oleh pernyataan itu. Dan Noor akhirnya mulai menyadari bahwa semua pelatihan solonya mungkin benar-benar membuatnya kuat. Tetapi tiba-tiba, Gilbert menggunakan keterampilan utamanya dalam upaya untuk setidaknya mendaratkan satu pukulan pada Noor. Tetapi begitu debu mereda, Noor telah lenyap dan muncul di samping Gilbert. Dan yang mengejutkan Gilbert, Noor mengatakan dia menyerah. Setelah itu, Noor pulang untuk hari itu, dan dia senang bisa keluar dari sana sebelum keadaan memburuk. Namun di ruang pelatihan, bawahan Gilbert sibuk mencari alasan mengapa Gilbert masih lebih kuat daripada Noor, meskipun gerakan pamungkasnya tidak berhasil. Namun jauh di lubuk hati, Gilbert tahu bahwa dia kalah dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia memiliki bakat dengan tombak sejak pertama kali dia mengambilnya, jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Semakin banyak dia berlatih, semakin kuat tekniknya, dan semakin banyak kekuatan yang dia peroleh. Tapi melalui semuanya, dia hanya merasakan kebosanan. Karena dia tidak pernah menemukan lawan yang layak untuk dirinya, dia berkeliling kerajaan mencari lawan yang kuat. Tetapi setelah dia mengalahkan setiap prajurit di desa ini, kepala desa meminta maaf dan mengatakan tidak ada yang di sini yang bisa menandingi kekuatannya. Kepala desa melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada desas-desus tentang hubungan antara kerajaan dan negara asing yang memburuk, sehingga mereka memanggil pasukan yang kuat untuk mempersiapkan kemungkinan perang. Jadi jika Gilbert beruntung, dia mungkin bertemu seseorang yang bisa memberinya tantangan yang sangat dia cari. Gilbert kembali ke ibu kota, dan tidak ada satupun anggota pasukan yang mampu menandinginya. Dan membunuh iblis tidak lagi menjadi kegiatan yang menyenangkan baginya, tidak peduli seberapa besar iblis itu. Dia muak dikelilingi oleh orang-orang lemah. Suatu hari saat dia bersantai di bawah pohon, instruktur mendekatinya dan bertanya mengapa dia terlihat muram, padahal baru saja dinobatkan sebagai Raja Tombak.
Meskipun dengan gelar mewah itu, Gilbert masih merasa bosan seperti biasa karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang lemah. Instruktur tersebut mengungkapkan bahwa Ince adalah orang yang kuat, dan meskipun Gilbert setuju bahwa dia kuat, Gilbert memiliki jenis kekuatan yang berbeda. Sehingga setiap kali mereka bertarung tiruan, Gilbert selalu menjadi pemenang yang pasti. Dia berpikir bahwa keadaan akan jauh lebih menarik jika ada lebih banyak orang yang kompeten di sekitarnya seperti instrukturnya. Dan dia tahu instrukturnya pasti juga bosan, terutama karena dia harus melatih sekelompok petualang pemula yang bahkan tidak sebanding dengan kekuatan di jari kelingkingnya. Instruktur itu mengakui bahwa itu agak membosankan, tetapi dia ditugaskan untuk mempertahankan kerajaan, dan tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa memenangkan seluruh perang sendirian. Selain itu, dia yakin bahwa suatu hari nanti seorang petualang akan muncul. Ketika Gilbert mendengar tentang seorang pria yang berhasil mengalahkan Minotaur sendirian, dia ingin bertemu dengannya secara pribadi, tetapi Nor benar-benar aneh. Dia tidak menunjukkan minat pada hadiah paling mewah yang ditawarkan raja, dan dia sangat santai dengan raja sehingga Gilbert harus menghormatinya karena itu. Saat bertarung dengan Nor, Gilbert tidak merasakan kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan Minotaur. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Nor mampu menghindari semua gerakannya. Bahkan ketika dia menggunakan serangan tombak supersoniknya, itu tidak berpengaruh apa-apa pada Nor. Padahal itu akan menjadi hukuman mati yang pasti bagi siapapun. Selain itu, Nor mengundurkan diri dari pertandingan secara tiba-tiba. Gilbert menganggap Nor melakukannya karena sopan santun, karena dia tidak ingin mempermalukannya di depan bawahannya. Saat Nor pergi, Gilbert melihat banyak retakan di lantai, dan dia tidak tahu bagaimana retakan itu ada di sana, atau apa yang dilakukan Nor untuk menyebabkannya. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa Nor mampu menghindari serangan pamungkasnya ketika dia sedang dalam kekuatan penuh, sehingga dia akhirnya menemukan lawan yang benar-benar layak yang telah dia cari. Saat Nor berjalan pulang, dia berpikir betapa bodohnya dia untuk berpikir bahwa dia kuat. Ketika Gilbert menggunakan serangan pamungkasnya, bahkan setelah Nor menggunakan kemampuan peningkatan fisik dan langkah bulunya, dia hanya mampu nyaris menghindari serangan itu. Dan Gilbert pasti telah menahan diri cukup banyak untuk membuat poin, karena tidak mungkin dia akan benar-benar menggunakan serangan mematikan dalam pertempuran tiruan. Dia merasa bersyukur kepada Gilbert karena telah mengingatkannya bahwa dia masih lemah, jadi dia akan berlatih lebih keras mulai sekarang. Keesokan paginya, Nor sibuk dengan pekerjaan pembersihan selokan yang biasa, dan dia menggunakan pedang legendaris untuk melakukannya. Dia terkejut dengan betapa baiknya pedang itu bekerja untuk ini, karena selokan tidak pernah sebersih ini sebelumnya. Dan berkat daya tahan pedang itu tidak tergores sedikit pun setelah semua yang dilakukan Nor dengannya. Namun, setelah selesai membersihkan selokan, dia tidak punya pekerjaan lagi karena pekerjaannya dikonstruksi ditunda karena insiden di ruang bawah tanah. Karena dia hanya diizinkan menerima pekerjaan peringkat F. Jika pekerjaan di ibu kota kerajaan kering, mungkin ada hari-hari di mana dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan Nor tidak ingin hal itu terjadi karena tujuannya adalah berguna bagi orang-orang. Dia mempertimbangkan untuk memulai bisnis naik perahu dan menggunakan pedang sebagai dayung. Tetapi saat itulah dia menyadari bahwa dia harus memiliki perahu untuk itu. Dia mempertimbangkan untuk membuat pizza, tetapi kemudian dia akan membutuhkan oven. Dia akhirnya mempertimbangkan untuk membuat panggangan dari pedangnya. Tetapi itu juga tidak akan berhasil karena dia hanya bisa membuat api dengan ujung jarinya. Saat itu, Nor mendengar suara gemerisik di semak-semak. Jadi dia berbalik dan menemukan Lin berdiri di sana. Dia meminta maaf karena datang seperti ini. Tetapi dia tidak bisa menemukannya di guild. Jadi dia bertanya pada guild Guildmaster, Nor berada. Nor mengerti, tetapi dia tidak memberitahu Guildmaster lokasi tepatnya. Jadi Lin pasti menggunakan kemampuan pelacakannya untuk menemukannya. Nor bertanya mengapa Lin ada di sini, jadi dia langsung ke intinya dan memberitahu Nor bahwa dia memiliki permintaan khusus untuk meminta bantuannya. Dia ingin Nor menerimanya sebagai pelayannya. Tetapi Nor bahkan belum pernah mendengar tentang seorang pelayan sebelumnya. Jadi Lin menjelaskan bahwa itu adalah asisten tidak berbayar yang mengurus semua kebutuhan sehari-hari Nor,
dengan harapan mendapatkan pengetahuan yang berguna darinya. Lin baik-baik saja hanya dengan diperbolehkan berada di sekitar Noor, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan menyusahkannya, tetapi Noor tetap menolak. Dia bertanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung Noor, atau jika dia dianggap tidak dapat diandalkan, tetapi Noor memberitahunya bahwa itu bukan masalahnya. Lin mencoba meyakinkan Noor bahwa dia bisa berguna karena dia mendapatkan nilai tertinggi di semua 6 sekolah pelatihan. Tetapi kompetensinya bukan masalah di sini. Hanya saja, Noor tidak punya apa-apa untuk diajarkan padanya, dan dia juga tidak membutuhkan bantuan dalam pekerjaannya karena dia sudah mampu melakukannya sendiri. Lin mencoba menawarkan gaji besar kepada Noor jika dia setuju untuk menjadi instruktur, tetapi Noor tetap tidak peduli dengan uang, jadi Lin menawarkan dirinya untuk digunakan Noor sesuai keinginannya. Tetapi Noor menolaknya lagi. Noor benar-benar tidak punya apa-apa untuk Lin lakukan, tetapi dia tetap bersikeras dan ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat untuknya. Jadi dia mengeluarkan tongkat sihirnya dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kemampuannya. Dia melancarkan mantra es untuk menembakkan beberapa icicles ke dirinya sendiri, tetapi sebelum mengenai, dia menggunakan mantra api untuk menghancurkannya. Dia memberitahu Noor bahwa ini adalah tingkat sihir tertinggi yang bisa dia gunakan, dan selain itu, dia juga telah mempelajari keterampilan rahasia dari kelas pencuri yang disebut Mistblade. Dia mempelajarinya langsung dari Sovereign of Shadows, dan itu cukup kuat untuk dengan mudah menebang pohon dengan satu ayunan. Selanjutnya, dia ingin menunjukkan keterampilan pedangnya kepada Noor. Jadi, dia mengirimkan tebasan ilahi langsung ke arah Noor. Tetapi Noor dengan mudah menghindarinya. Kerusakan yang terjadi pada pohon adalah bukti betapa kuatnya gerakan itu, dan itu bahkan memiliki kerusakan tambahan ketika digunakan melawan monster undead. Dia akan menunjukkan lebih banyak keterampilannya, tetapi Noor mengatakan bahwa dia sudah cukup melihat. Lin mengira ini berarti dia bersedia menerimanya sebagai pelayannya, tetapi Noor masih menolak permintaannya. Noor menyadari Lin pasti berpikir bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk dipelajari, tetapi setelah melihat semua yang dia mampu lakukan, Noor jujur merasa inferior dibandingkan dengannya. Lin sekarang mampu memanfaatkan kekuatan keterampilan pedangnya. Noor mencoba memberitahunya sekali lagi bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Tetapi Lin menganggap itu berarti Noor berpikir dia terlalu lemah untuk menjadi muridnya. Dia menegaskan bahwa kekuatannya telah diakui oleh semua 6 penguasa, dan dia yakin dia bisa berguna bagi Noor dalam beberapa cara jika dia membiarkannya bergabung. Poin Noor masih tidak sampai, jadi dia memberitahu Lin bahwa dia memiliki banyak keterampilan yang luar biasa, tetapi ini adalah batas keterampilan Noor saat ini. Lin terdiam dan meninggalkan Noor sendirian untuk hari ini, tetapi saat dia berjalan pulang, dia mengenang kisah seorang anak laki-laki tanpa bakat yang melewati semua 6 sekolah pelatihan. Orang sering berpikir ini hanyalah legenda yang dibuat-buat, karena sebagian besar orang dewasa akan hancur di bawah tekanan program pelatihan ketat di satu sekolah, apalagi menyelesaikan kursus di semua 6. Dan Lin juga mengira itu adalah cerita palsu, tetapi dia benar-benar bertemu dengan orang ini. Saat dia belajar sihir, Oken menunjukkan sesuatu yang menarik tentang mantra dasar, api kecil. Meskipun api yang dihasilkan biasanya sekecil titik, dengan latihan yang cukup, seseorang dapat membuat api itu sedikit lebih besar. Itu tidak berguna baginya, tetapi dia telah hidup selama 200 tahun pada saat itu, jadi berlatih api kecil menjadi hobinya. Sejak melihat itu, Lin telah mencoba beberapa kali untuk membuat api kecilnya sedikit lebih besar, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, api itu tidak pernah tumbuh sama sekali. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan pengabdian tanpa lelah selama periode waktu yang panjang. Itulah sebabnya dia sangat terkejut ketika Noor mampu menciptakan api kecil besar yang berkali-kali lebih besar dari yang bisa dilakukan Oken, dan Oken adalah penyihir terhebat di dunia. Keterampilan Noor berada pada tingkat seperti itu berarti dia jauh melampaui apapun yang bisa dilakukan Lin. Dan semua itu dilakukan melalui usahanya sendiri. Namun semua mantra yang ditunjukkan Lin hanyalah sesuatu yang dia hafal. Noor memiliki kekuatan untuk mengalahkan Minotaur, namun dia masih menjalani kehidupan biasa tanpa membual atau pamer. Jadi, Lin percaya Noor tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mental.
Di masa depan yang dekat, dia akan berada di posisi untuk memimpin kerajaan ini bersama saudara dan ayahnya. Dan aturan keluarga Clays adalah bahwa mereka yang memiliki darah kerajaan harus kuat. Jadi dia ingin belajar bagaimana mencapai kekuatan seperti Noor. Jadi jika Noor tidak ingin menjadi instruktur, maka dia akan terus mengikutinya sebanyak mungkin sampai dia setuju untuk melatihnya.